Assalamualaikum Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, berjumpa kembali di channel ini, channel yang akan senantiasa membahas informasi terbaru seputar P3K Guru tahun 2021. Sebelum ke pembahasannya, bagi Bapak Ibu Guru yang baru menemukan channel ini, saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, karena satu subscribe dari Bapak Ibu Guru sangat berarti buat saya sebagai motivasi untuk bisa membangun channel ini lebih baik ke depannya. Terima kasih. Kita akan membahas tentang kisi-kisi soal P3K tahun 2021 tahap kedua, di mana kisi-kisi ini dirilis langsung oleh Kemendikbud ya Bapak Ibu. Lalu seperti apa kisi-kisinya, kita langsung bahas. Yang pertama yaitu kisi-kisi seleksi kompetensi teknis. Ujian kompetensi teknis adalah tes untuk menguji pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta sesuai dengan jabatan yang dilamar. Masing-masing peserta akan memperoleh soal seleksi kompetensi teknis yang berbeda-beda tergantung dari jabatan yang dilamar. Misalnya, soal-soal seleksi kompetensi teknis untuk jabatan guru SD tentu akan sangat berbeda dengan soal-soal kompetensi teknis untuk jabatan guru SMA. Itu jelas beda ya Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami ini. Contoh soalnya ini seperti berikut ya Bapak Ibu. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, dan E. Praktik. Menurut Bapak Ibu ini jawabannya apa? Jawaban yang betul adalah D. Penilaian proyek. Kenapa proyek? Karena siswa di sini disuruh mengamati proses. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Mengamati proses berarti siswa disuruh mengamati proses fotosintesis dari awal sampai akhir ya Bapak Ibu. Jadi ini termasuk penilaian proyek. Contoh soal yang kedua. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip titik-titik. A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, dan E. Beracuan kriteria. Jadi ketika kita pahami soal tadi bahwa Ibu Linda ini akan menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Tapi bukan hanya hasil lukisannya saja yang dinilai oleh Ibu Linda, melainkan tekniknya dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, juga sikap siswa dalam menghargai karya teman juga termasuk dalam penilaian Ibu Linda. Berarti dalam hal ini Ibu Linda menerapkan prinsip menyeluruh, karena keseluruhan dari cara siswa dalam melukis itu dinilai oleh Ibu Linda. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian kita beralih ke kisi-kisi seleksi kompetensi manajerial. Seleksi kompetensi manajerial merupakan tes untuk menilai pengetahuan, keterampilan, serta sikap atau perilaku peserta dalam berorganisasi yang diukur melalui antara lain integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain,
mengelola perubahan, dan mengambil keputusan. Itu ya, Bapak Ibu, kisi-kisinya untuk kompetensi manajerial. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali titik-titik. A. Menggebu-gebu, B. Karismatik, C. Menghargai orang lain, D. Tenang, dan E. Mengayomi. Jadi kita pahami bahwa soal tadi mengandung bahasa kecuali. Kalau kecuali berarti kebalikannya ya Bapak Ibu. Berarti yang betul soal ini jawabannya adalah A. Menggebu-gebu. Jadi sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik tidak boleh menggebu-gebu. Ya, paham ya Bapak Ibu? Contoh soal yang kedua pada kompetensi manajerial. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang titik-titik. A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. Dan E. Bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Jadi pertanyaannya di sini Bapak Ibu adalah orang yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas. Jawabannya yaitu A. Bapak Ibu, bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. Sudah komplit ya jawabannya yang A ini. Kemudian beralih pada kisi-kisi seleksi kompetensi sosiokultural. Seleksi kompetensi sosiokultural dilakukan untuk menguji pengetahuan, keterampilan, serta sikap peserta yang ditunjukkan dari pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip. Melalui uji kompetensi ini, pelamar diharapkan dapat memiliki antara lain kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Itu ya Bapak Ibu, kisi-kisi pada seleksi kompetensi sosiokultural. Contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Ini soal untuk wanita ya. Contoh soalnya untuk wanita ini. A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab. Lebih baik hijab hati dulu. Jawabannya di sini Bapak Ibu adalah C, yaitu ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Kenapa demikian? Karena yang C ini yaitu memakai hijab sebagai wujud penghargaan atau ia menghargai budaya di daerah tersebut. Ya Bapak Ibu, bukan karena keterpaksaan dan lain sebagainya. Contoh soal yang kedua, Anda ditunjuk untuk memimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Biasa saja. B. Saya dengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. C. Saya anggap dia orang yang aktif. D. Tidak peduli. E. Saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasinya. Jadi ini pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana sikap? Ini yang ditanyakan adalah sikap. Sikap Anda ketika memimpin sebuah rapat, lalu ada anggota rapat yang menyela Anda. Anda belum selesai bicara, dia bicara. Jadi sikap Anda adalah bagaimana?
Yaitu jawabannya adalah E Bapak Ibu, yaitu saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu lalu memberikan argumentasinya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kisi-kisi yang terakhir adalah kisi-kisi materi wawancara. Wawancara akan dilaksanakan pada tahap terakhir seleksi kompetensi. Sama seperti tahap 1 kemarin, kompetensi wawancara ini adalah kompetensi terakhir ya. Kegiatannya akan diselenggarakan secara online menggunakan sistem CAT. Seleksi ini dilakukan untuk menguji dan menilai integritas serta moralitas pelamar. Contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu. Apa motivasi Anda menjadi P3K? Bapak Ibu bisa menjawab seperti ini. Ingin mengabdikan diri kepada negara dan melayani masyarakat. Atau ingin mengembangkan kemampuan diri agar menjadi pegawai yang profesional. Begitu ya Bapak Ibu. Dalam seleksi wawancara ini, semua jawaban Bapak Ibu itu ada nilainya. Tapi tergantung dari seberapa berkualitas jawaban Anda. Semakin berkualitas jawaban Bapak Ibu guru, maka semakin tinggi nilainya. Begitu ya. Kemudian contoh yang kedua nih. Apabila Anda diangkat menjadi guru P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Bapak Ibu bisa menjawab seperti ini. Saya bersedia ditempatkan di mana saja, karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Saya tidak membeda-bedakan tempat kerja. Dimanapun saya bekerja, saya akan tetap profesional menjalankan tugas. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Anda lulus P3K tahun 2021, kalau Anda ditempatkan di daerah terpencil misalnya 3T misalnya, atau di gunung, pegunungan, di persawahan atau lain sebagainya, jadi Bapak Ibu harus menerima ya, karena sudah memberikan pernyataan seperti ini. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.